EBR yang kurang ajar Kota Bekasi NTD itu semangat. Yang sama-sama kita hormati Imam Besar EBR se-Jabodetabek Kiai Haji Lutfi Hakim MA. Kita doakan semoga beliau panjang umur, sehat badan, dan selalu mampu memimpin kita EBR se-Jabodetabek. Amin. Dan Kiai Haji Wasasi, alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan juga yang sama-sama kita hormati Ketua Bamus Kota Bekasi Abang Haji Abdurrahman Nawawi, sekaligus beliau sebagai mantan koordinator wilayah EBR Kota Bekasi. Dan juga yang sama-sama kita hormati para alim ulama, para guru, para asatidz, dan juga yang sama-sama kita hormati seluruh para ketua gardu se-Kota Bekasi yang tentunya tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjub saya. Dan juga yang sama-sama kita hormati para tamu undangan, para bapak-bapak, para ibu-ibu, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat. Masalah-masalah yang ada 10 semakin jaya, semakin kuat, semakin remuk, semakin banyak anggotanya, semakin dicintai oleh masyarakat Jati Bening. Selawat, berling salam semoga terlimpah curahkan untuk baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Abang asli yang kita cintai yaitu organisasi Forum Betawi Rempuk. Organisasi Forum Betawi Rempuk sudah tua. Kalau ibarat manusia mah bujangan mau udah liwat udah 23 tahun. Di Bekasi ada 5 plan. Akan tetapi kalau saya lihat malam ini tumpukannya, jogrogannya baru sekitar 3-4 gardu ini. Seharusnya dengan gardu sebanyak 50 gardu, nggak usah banyak-banyak lah, bawa 20 orang aja. Ya, kalau 20 orang kali 50.000 orang harusnya. Ini kalau saya hitung jumlahnya belum ada 500 orang ini. Artinya apa? Artinya ketua gardu sudah ada yang merasa enggan untuk anggotanya untuk hadir pada acara-acara ini. Ini banyak memang kalau saya lihat ketua-ketua gardu yang sudah pada kadaluarsa, yang hidup segan mati tak mau nih, di gardu banyak nih di Bekasi ini. Mampu membawa FBR di Jati Bening. Ini bicara Jati Bening ini banyak tokoh nih. Luar biasa nih ketokohan di Jati Bening ini, nggak ada luar biasa nih anggotanya. Seorang Saktiaji, beliau masih bujangan Bang. Saya kenal beliau ramah, pintar bergaul di kalangan atas juga luar biasa Bang. Saya aja bukan tukang leader, kalah saya sama dia. Makanya kalau Bang Haji Abdurrahman Nawawi mempercayakan beliau sebagai ketua gardu 40 luar biasa ini. Nggak salah bener Bang, nggak salah. Saya terus terang aja. Dan jauh dulu bapaknya menjadi anggota Dewan Partai Golkar, terus menjabat koordinator wilayah. Udah banyak banget Bang jabatan-jabatan yang dia emban. Mudah-mudahan bukan mustahil Bang Saktiaji juga akan menjadikan Jati Korwil nantinya. Betul saya Bang, udah lama juga. Kita doain Bang. Ya, jadi pesan saya mungkin yang terakhir buat Bang Saktiaji, jaga nama baik organisasi, jaga mawar organisasi. Jangan bawa organisasi bukan hanya sekedar cari kehidupan,
Jangan sampai jadi OBR itu atau ketua gardu numpang hidup di organisasi, akan tetapi menghidupkan organisasi. Bang, begitu juga para ketua gardu. Jangan pendaringan, giliran aja acara. Pria, saya bisa tiap tahun memperhatikan. Ada ketua gardu yang sampai hari ini belum pernah itu mengundang anggota atau ketua gardu di gardunya. Ada gardu yang sampai gede panjang, karena gede apa dua lu nggak tahu tuh. Kan seharusnya kita gardu kecil sampai gede. Ini kagak, gardu gede jadi kecil. Ya. Nih, sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan, 2 bulan lagi. Mulai sekarang bebenah nih, ya, gardu rapi-rapihin, cat-catin, ya. Yang pada somplak bendera tolong dibenahin, jangan uplak-aplek bendera masih itu aja, udah pernah dekil segala macam ya. Ya, saya minta nih para ketua gardu bukan hanya sekedar, ya, anggota terus tingkatkan, jangan ketua gardu dia, bendaranya dia, ya, stempel doang, bawa, dia ribut aja undang, ya. Saya nggak mau lagi terjadi kasus kemarin bahwa EBR dengan Porkapi sampai sebegitunya ribut, padahal di pusat antara kiai kita, ketua umum kita dengan Pak Haji Boni, ketua umum Porkapi sedang hangat-hangat dengan mesra-mesranya, sementara anggota kita di bawah ribut. Ya, jangan sampai lah. Kita boleh bangga dengan organisasi kerja, sampai juga ribut sama saudara-saudara kita. Biar bagaimanapun saudara kita itu, Bang. Ya, begitupun juga jangan sampai terjadi lagi anggota kita pecat kalau masuk ormas lain. Ini terjadi ributnya kita dengan ormas lain karena orang-orang kita juga. Nggak mungkin, Bang, ormas-ormas lain masuk berani sama EBR kalau bukan orang-orang kita yang jadi penalu di situ. Nggak mungkin, Bang, suku-suku lain macam-macam di kampung kita kalau bukan orang kita sendiri yang dukungin. Ya, ini teman-teman nih semua nih yang selektif anggotanya, lihat kalau dia nempel dikit pecatannya udah. Ya, kalau anggota yang untuk pecatannya ngapain gue ya? Kayak gitu juga pakai udah. Ya, 23 tahun lo EBR lo. Ingat itu ya, Bang, ya. Ini saja mungkin sudah banyak saya bicara karena sudah ketua umum kita udah ada di tengah-tengah kita. Saya tadinya mau banyak ngomong karena suruh ngomong, suruh banyak-banyak katanya, tetap belum sampai. Ya alhamdulillah, tetap udah sampai, alhamdulillah lega saya. Ya, tuh wabarakatuh. Hai, EBR, yang kurang ajar, terima kasih, NKRI. Terima kasih Bapak Haji Novel Said yang begitu luar biasa sambutannya, membakar semangat kita semua. Ahlan wa sahlan, kita ucapkan selamat datang kepada Ketua Umum Forum Betawi Rempung Al-Mukarram Bapak Kiai Lutfi Hakim MA. Dipersilakan. Betawi, EBR, yang kurang ajar, Kota Bekasi, NKRI, Sallu ala Muhammad. Betawi, EBR, yang kurang ajar, Jabodetabek. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Panglima EBR Bang Haji Sahrul yang kita hormati, Orwil Kota Bekasi Bang Novel Said, juga ada Bang Oman Abdurrahman, para ketua-ketua gardu yang hadir, abang-abang, empok-empok, wabil khusus ketua gardu 4110 Bang satu persatu.
Alhamdulillah berkat taufik, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita bisa meluangkan waktu dan menempatkan diri. Segala sesuatu yang bisa kita ambil pelajaran, kita bisa menggali rahasia-rahasia di dalam pergantian tahun dan yang bertepatan. Alangkah baiknya kita bulan ini mumpung deklarasi pas di bulan Rajab, mari kita sama-sama bermuhasabah diri. Kita sama-sama mulai mengintrospeksi diri berkaitan dengan pengalaman-pengalaman, kebiasaan-kebiasaan dan peristiwa-peristiwa yang terjadi kepada kita yang tadi sudah disampaikan oleh Erwin. Jadi kita muhasabah, kita pikirkan, kemudian kita tatap masa depan untuk membangun dan memperbaikinya. Kita tata diri, kita perbaiki diri. Apa yang disampaikan oleh Bang Korwin bukan seperti itu. Gardu kemarin kurang rempuk, anggota susah diatur, atau kita sendiri terkadang usaha tapi seret banget, tagihan setiap tempo selalu nunggak. Maka di tahun baru ini perlu dirubah, benar gak? Lalu kita bingung mau mulainya dari mana, maka mulailah dengan sholat. Kenapa harus sholat? Karena itu yang menjadi gerak langkah FBR. Kenapa sampai didirikan? Kenapa harus sholat? Wasta'inu bis-sabri was-sholat. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan perantara sabar dan sholat. Tapi ingat, wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Sesungguhnya sholat itu amat sangat berat, amat sangat berat. Kenapa? Karena yang digerakkan bukan tangan dan kaki, tapi hati dan jiwa. Itulah kenapa sholat itu berat. Makanya membangun kerembukan itu agak gampang, berat. Kenapa FBR hanya logonya ondel-ondel? Di dalam satu lingkaran, satu lagi Masjidil Aqsa di Palestina. Ini menandakan apa? Bahwa gerak langkah FBR tidak bisa dilepaskan dari rangkaian sholat. Makanya mulai rubah dengan sholat. Sholat dan sholat sendiri sampai mau 24 tahun karena izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan gerak langkah sholat itu yang sering saya sampaikan. FBR gerak langkahnya diawali dari sholat Isya. Kenapa Isya? Karena sholat diterima Rasul pada waktu Isya. Benar gak? Sekarang saya mau tanya, Isya itu berapa rakaat? 4. Bilangan rakaat Isya 4 rakaat kita ganti menjadi bilangan juz dalam Al-Quran. Pertanyaan saya lagi, juz 4 isinya apa aja? Surat ada berapa surat? Bang, woi, juz 4 ada berapa surat? Itu ada di HP kan? Coba lihat. Surat apa? An-Nisa dan Ali Imran. An-Nisa itu artinya apa? Perempuan. Ali Imran, orang kalau namanya Ali Imran laki apa perempuan? Inilah yang kita terjemahkan menjadi ondel-ondel laki dan perempuan. Paham ya? Makanya diawali dari bilangan rakaat Isya angka 4. Kita rubah kemudian menjadi angka juz 4 isinya 2 surat, An-Nisa dan Al-Imran. Itu lambang laki-laki dan perempuan. Nah di juz 4 ini surah An-Nisa kagak banyak, cuma 23 ayat. 3 ayat.
Paham dah bahwa ondel-ondel itu, ondel-ondel yang jadi lambang kita itu An-Nisa sama Imron, laki dan perempuan. Artinya apa? Bahwa dua makhluk Tuhan yang berbeda, yang bisa kawin, yang bisa bersatu, yang bisa berkolaborasi, yang bisa bersinergi, yang bisa bekerja sama. Benar gak? Yang bisa kawin cuma yang berbeda. Benar kan? Benar. Benar. Kalau sama kagak boleh. Wan Al-Maidah hidangan. Berarti suratannya dari sono itu yang namanya urusan ngidangin harusnya urusan perempuan, bener gak? Maksudnya apa? Ketika bini kita pagi-pagi buta udah nenteng telur, nenteng terigu, nenteng segala rupa, berarti ada yang mau dia bikin, bener gak? Itu kan ngarak namanya. Nah sama berkumpulnya laki dan perempuan dalam satu wadah forum pendamping pasti punya maksud dan punya tujuan. Apa tujuannya? Kita lanjut. Habis subuh johor berapa rakaat? 4. 6 tadi tambah 4 10. Juz 10 berapa surat? Woi, juz 10 berapa surat? 2. Lebah itu selalu mencari yang baik-baik. Dibawa ke sampah, dia pasti belok. Jadi kalau orang sudah memahami karakter kerembukan, dia tidak akan pernah mau pada hal-hal yang buruk. Dalam satu riwayat pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam undang lebah untuk menikmati madu. Begitu Rasul cicipi, manisnya luar biasa sampai kagum Rasul. Lalu dia bertanya, lebah, makanan kamu itu pahit. Kenapa? Madu yang engkau hasilkan bisa menjadi manis begitu rupa. Lalu apa kata lebah? Tahu nggak apa kata lebah? Kata lebah, wahai Rasulullah, dalam mengolahnya kami tidak pernah lupa bersolawat kepada asbab solawat dariyah. Sampai hari ini kita masih tetap ada dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kembali kepada omongan Korwil, jangan teriak bahwa ini tidak akan bubar, tapi kalau baik abang sebelum saya La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. raditu billahi rabba Rabitu billahi rabba wa bil islami dina wa bil islami wa dina bi Muhammadin nabiyya Nabi Muhammadin wa nabiyya bil Qur'ani imama wa bil Qur'ani imama wa bi Indonesia wa bil Indonesia sa'ban wa watona sa'ban wa watona wa bi MDR wa IPR harokatan wa jam'iyatan. wa jam'iyatan. Demi Allah, Demi Allah saya berjanji satu taat pada Allah dan Rasulnya. taat kepada Allah dan Rasulnya. 2 2 taat dan patuh pada pimpinan MPR dengan pimpinan MPR dan ADART dan ADART serta garis-garis besar garis-garis besar haluan MPR. haluan MPR. 3 3 yang memberantas memberantas tempat-tempat maksiat tempat maksiat dan melawan orang-orang yang berbuat zalim. orang-orang yang berbuat zalim. 4 berusaha meninggalkan larangan syarak seperti mabok, minuman atau obat terlarang, berzina, berjudi dan narkoba. 5 siap berkorban dengan ikhlas untuk membela dan membantu serta menolong sesama anggota MPR. 6 siap memberikan maaf manakala terjadi kesalahpahaman sama anggota MPR. 7 siap bekerja sama dengan pemerintah, aparat keamanan antar suku dan antar etnis.
selagi tidak bertentangan dengan akidah dan syariah. dengan akidah dan syariah. 8. Siap dicabut KTA MPR manakala melanggar syarat ADART serta tidak mentaati pimpinan. Dan 9. Siap menghadiri kegiatan MPR setelah mendapat persetujuan dari pimpinan MPR. Bekasi 10 Januari 2025 yang berjanji saya sendiri niatul qabul wal maqbul hadratur Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ahli baitihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa sahbihi ajma'in wa jami' ikhwani minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa jami' awliya'illahi ta'ala ma'rufin minhum wal majhulil masyhurin wa syuhada wa sholihin wal ulama'il amilin aynama kanu min masyarikil ardi wa magharibiha ببرها وبحرها وبلادها ووديتها وصفاتها حافظ سيدنا ومولانا